Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, kali ini kita akan mereview satu produk lagi, merek Voxter UV-X5. Sebenarnya hari ini saya akan menguji sebuah antena mobil lagi, tapi karena di luar cuaca panas, akhirnya saya nggak jadi review antena mobil ya. Kita tunggu cuacanya agak dingin-dingin sedikit ya. Kemudian jangan lupa sekali lagi jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Dan buat teman-teman yang kiranya sedang masa pemulihan atau sedang masa karantina ya, tetap dijaga kondisi makanannya, fisiknya dan semuanya ya, supaya cepat sembuh. Dan bagi yang sudah sembuh, tetap jaga protokol kesehatan supaya tetap fit terus selamanya, oke? Dan sebelum saya review, saya juga harus jaga kesehatan ini. Saya minum herbal dulu ya, karena kebetulan kemarin agak sedikit ngedrop. Nah, kita minum herbal. Jadi di sini herbal saya tinggal ambil di kebun aja ya, tempat syuting kemarin itu, syuting biasa saya ngetes antena. Di situ ada serai, ada kunyit, ada jahe ya, kecuali lada hitam. Nah, ini tambahan lada hitam. Jadi kunyit, serai, jahe, lada hitam jadi satu. Nah, ini dia minumannya kayak teh ya. Mari kita minum dulu. Herbal. Jadi minuman herbal itu juga menyehatkan ya. Jadi kita manfaatkan yang ada di sekitar kita gitu ya. Ini nggak pakai gula ya, ini langsung dari tanaman tadi itu ya. Kita rebus, terus kita minum airnya. Oke, langsung aja kita unboxing Voxter UV-X5. Yang pernah bertanya Voxter ini dari mana? Nanti Anda akan tahu. Pasti ada yang sama dengan Voxter ini, tapi biar Anda penasaran, Anda lihat aja nanti. Pasti Anda sudah menebak Voxter ini sama dengan merek yang lain. Ada merek lain yang terkenal sama dengan Voxter ini. Mari kita sama-sama review. Buka Voxter UV-X5, X5 ya. Jadi tampilan box depannya seperti ini. Output power selectable 5 watt, 2 watt dan 1 watt. 200 memori programmable channels ya. PC programmable channels. Waduh, ini pakai PC apa pakai memori biasa? Nanti kita coba aja. Mungkin bisa langsung di HT-nya ya. Kemudian FM broadcast ya, seperti biasa, semua radio-radio rata-rata sekarang sudah ada FM broadcastnya, tidak terkecuali Alinco dan Yaesu, semuanya sudah ada kecuali ICOM yang saya temui belum, jarang ya masih. Oke, ABC channel logout, CTS, SDCS, encode, decode, DTMF, Fox built-in, emergency, alarm signal, various scan mode, K-log, wide, narrow, operational, and more ya. Oke, samping kiri kanan tidak ada ya, cuman begitu aja ya, seperti itu saja. VHF wave dual band FM transceiver UV-X5 X5. Kita buka ya, seperti biasa kita dapat instruction manual. Ini juga petunjuk pemakaian singkat ya, untuk pemasangannya dan segala macamnya. UV-X5. Kemudian ini kartu garansinya dari CV Sun Pacific ya. Kemudian kita buka radionya di tengah ini. Ini radionya di tengah ya. Radionya di tengah ini ya, mirip apa? Mungkin Anda sudah tahu mirip apa. Kalau saya liatin begini ya, mirip apa pasti Anda sudah tahu. Oke, kalau yang belum tahu nanti saya jelaskan. Nah, ini baterainya. Ya, kita dapat baterainya.
ini sama dengan merek yang saya sebutkan tadi baterainya ya. Oke. Kemudian dapat apa ini, bell clip ya kalau nggak salah. Nah ini dapat bell clip sama talinya, taruh aja, kita nggak pakai nanti. Kemudian kita dapat chargingnya, desktop chargingnya. Di sini tertulis Voxter, input 12 volt sampai 15 volt, output 8,4 volt. Oke. Terus dapat adapternya. Nah, adapternya juga mirip kan dengan radio yang lain yang saya sebutkan. Ya, saya langsung aja sebutin adapternya persis dengan radio Alinco, adapternya Alinco. Yaitu 13 volt output. Persis plug. Oke. Kita taruh dulu. Oh, antenanya belum. Aduh, ketinggalan. Antenanya belum. Dapat satu buah antena. Nah, Anda lihat di sini ada tulisannya apa itu? High gain antena ya. Persis kan dengan merek yang satunya. Oke. Kita tutup dulu untuk apa namanya? Boxnya ya. Bukunya ini kita tutup dulu. Ini harganya kisaran berapa ya? Antara 650-an ke atas ya. Sekitar itu harganya. Pastinya saya nggak hafal, nanti Anda bisa searching aja di apa? Di toko online atau nanti kalau ada di deskripsi saya akan tampilkan di deskripsi untuk link pembeliannya. Kita pasang dulu antenanya. Oke, kencang. Jadi di sini ada tombol PTT, di sini ada tombol apa ya, moni atau apa di sini ya. FM di depan sini dia ada lampu juga, ada tombol lampu mungkin ya, nanti di antara ini ada tombol lampu. Kemudian ini ada ya panel naik turun lah, ini fungsi, ini ada memori, ada escape, kemudian di sini duplex placement. Ref, ini juga memori scan apa ya? Scan ya. Ini tune, set, kemudian DTMF, high low power, kemudian lock, enter. Nah, di sini ada. Kemudian di sini ada speaker dan mic. Nah, bukanya ke samping ya, samping ya. Ya, bukanya ke samping sini, itu. Oke, nice. Dan baterainya ini 1800 kalau nggak salah, tadi saya belum sempat lihat ya. Ya, 1800 miliampere. Kemudian ini antenanya sama ya, standar dengan antena yang lain. Kita hidupin aja. Ya, kita hidupin. Di sini dia dual watch ya. Dual watch. Dia bisa di sini bisa ditampilkan, bisa mau FM atau mau voltase atau sub frekuensi. Jadi misalnya saya akan geser frekuensinya itu ke atas, saya pakai ini ya. Nah, MS ini memilih select ya, memilih misalnya ini saya mau naikin, saya pencetin lagi MS. Ini saya naikin ke atas, saya rubah ini menjadi sub frekuensi. Jadi ini yang utama, main frekuensi, ini sub frekuensi. Jadi kalau dual watch dia akan bisa kita aktifkan dual watch, dia akan bisa mereceive juga yang ini dan mereceive yang ini, tapi gantian ya. Salah satu. Jadi nggak bisa bunyi bersamaan. Kalau yang simultaneous yang continue bersamaan itu ada sendiri. Tapi kalau yang ini kayaknya seperti hati-hati yang lain bergantian. Oke. Meskipun dua monitor seperti ini. Mari kita coba menu-menunya apa saja. Di sini set ya. Ada menu set.
step. Kalau mau rubah stepnya kita pencet fungsi di sini. Kemudian kita rubah stepnya. Kembali fungsi lagi. Dan kita lihat menu yang lain. White, white di sini narrow dan white saja. Ref, offset, lock text on, band on. Ini yang saya bilang tadi frekuensi display sub ya di bawah ini. Ini tadi frekuensi ini bisa dirubah. Kita mau pilih voltase atau mau off. Off itu tidak ada sama sekali, cuma hanya satu di atas, di bawah tidak ada informasi. Atau radio, di bawah ini ada informasi frekuensi radio. Atau frekuensi ya. Kita coba voltase. Tadi kan frekuensi, sekarang saya coba voltase. Beep on, nanti untuk mencet-mencet bunyi ya. TOT ya untuk peringatan. Fox delay, auto power off, ini kita setting 1 menit mati ya, mati radionya. Di setting 30 menit dia akan mati sendiri kalau nggak dipakai ya. Squall ya, ini untuk kepekaan radionya, ini kita setting paling peka 1. Like auto, nah ini like auto untuk berapa menitnya ini. Colornya bisa dirubah ya, ada beberapa. Ini sekarang yang kita gunakan adalah purple, ini blue, orange, ini orange ya. Oke, kita pakai orange saja biar jelas ya settingannya. Kemudian ID, save, radio on. Ini tombol-tombol shortcut ini. Tadi 1 lampu, mungkin ini ya. Ini nanti jadi lampu. Yang kedua itu voltase, mungkin ini ya, antara atas 2 atau yang bawah ini, nanti kita coba aja. Nah ini untuk repeater ya, ada RDCT transmit CDC, receive CDC. Apa ini RT, ini saya kurang tahu apa ya. Ini signal. Step tadi udah kembali, oke. Nah, tadi kita kan rubah ke sub mode-nya menjadi voltase. Nah, sekarang kembali jadi voltase ya. Kita coba di frekuensi yang biasanya ada komunikasi. Ya, sepi, tapi nanti kita akan coba pakai antena luar ya. Oh, ada. Oke. Kita akan coba fungsikan untuk tombol shortcut yang tadi ya. Yang bawah ini apa? Oh, mungkin voltase yang bawah jadi nggak berubah. Yang atas, oh yang atas voltase. Jadi ini nggak ada. Yang atas ini voltase. Kita pencet lagi sekali. Kemudian yang atas ini lampu, paling atas lampu. Paling atas lampu. Cukup terang juga ya. Kemudian ini tadi voltase ya. Nah ini voltase, yang ini kosong. Berarti kalau kita bisa ngeset voltase, kita rubah aja yang subnya menjadi radio atau frekuensi di sini ya. Itu kalau mau. Tapi kalau ini kan kita tahu selalu standby voltasenya berapa. Misalnya udah kurang nanti akan turun juga di sini. Jadi kita tahu radio kita ini sebenarnya posisinya baterainya lowbat apa enggak. Jadi dia tetap menampilkan terus standby terus di bawah. Ini juga bagus bagi kita yang sering menggunakan radio ya. Ada voltase di bawah sini. Oke. Nah, ini untuk cara memorinya. Ini cara memorinya itu sama persis dengan Alinco. Yes, tak jawab langsung aja. Ini sama persis dengan Alinco. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya merek Alinco, ini sama dengan ini ya. Ya contoh seperti ini, kita akan buat frekuensi dulu ya. Kita akan buat frekuensi yang akan kita memori. Misalnya ini saya sudah buat frekuensi ini, kemudian saya coba powernya low aja ya. Ini middle. Jadi powernya ada 3 tingkatan tadi ya. Ini saya pakai low. Oke sudah, saya akan memori fungsi, kemudian memori. Tunggu, sorry bukan fungsi. Sabar. Mana ini kok nggak kelihatan ya? Oh ya, oke.
Oke, jadi kita cara nyimpennya itu, ini kan di VFO ya, kita fungsi, kemudian C ini ya, kita tekan C, sampai dia berkedip-kedip, kita pilih tempat yang kita mau memori, misalnya ke channel 01 ya, kosong ya, channel 0, 0, kita fungsi, kita tekan C sampai dia berhenti kedip. Ya, oke, kita lihat udah masuk ya, udah masuk. Oke, kalau ragu kita akan coba lagi. Ini kita keluar dulu. Ini kan sekarang di memori 1 itu 402125 ya. Saya akan keluar, escape ini ya, ke VFO. Saya akan coba 435 100 ya, misalnya itu ya. Ini saya di frekuensi UHF. Saya mau masuk ke memori 1, simpan di memori 1. Kita pencet fungsi C. Nah, ini kan kedip-kedip memori 1 itu kan tulisannya ini tadi ya, 402125 ya. Kita akan timpa, kita pindahkan menjadi 435. Fungsi tekan C. Ya, sudah hilang. Kita lihat, kita memori lagi apakah udah masuk ya. Kita memori kosong ini, memori 1 yang baru kita masukkan ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk repeater juga sama caranya. Untuk repeater sekarang kita, misalnya saya akan buat repeater di frekuensi UHF. Saya akan coba 4 oh nggak kelihatannya, 4349440 misalnya itu ya. Kemudian saya harus tahu dulu tune-nya atau dupleknya. Sekarang karena ini sudah ada, langsung aja minus duplek gitu ya. Ya, minus. Kemudian sekarang saya mau cari untuk shift-nya atau offset-nya. Kita fungsi kemudian set, kita cari offset atau shift. Nah, ini offset. Ini kita tekan fungsi, kita isi. Bisa nggak diisi? Diisi nggak bisa, kita tekan ini. Wah, ini kita tekan aja, dipencet aja agak lama. Dia nyeken. Ya, sama dengan yang kemarin, Alinco kemarin ya, saya buat juga begini. Yang rig ya. Ya, agak lama memang kita mencetnya tadi. Nah, ini sudah di 4000, sudah oke. Kita pencet fungsi. Nah, kita escape keluar. Ini udah masuk di apa namanya jalur ini, ada yang pakai kayaknya repeaternya. Nah, sekarang saya akan masukin tune-nya. Kalau nggak ada tune, biasanya ada tune standar ya. Saya akan coba masukin tune standar aja. Di sini ada tune CT itu ya, tapi di sini harus kita setting CT-nya apa. Kita setting TX tune ya, TX tune. Nah, ini 88,5 standar udah oke. Ya, ini kita akan coba apakah repeater ini kita bisa buka. Ini repeater dari lokal Jogja, ini kita coba buka di UHF ya. Oke, bisa berhasil ya, terbuka untuk repeaternya. Dan kita mau nyimpen, kalau kita mau nyimpen, kita pencet fungsi seperti tadi, kemudian kita C lagi. Nah, kita berkedip, kita mau pilih nomor 2 misalnya gitu ya, nomor 2. Oke, kita fungsi lagi, kita tekan C lagi sampai dia hilang, sampai bunyi gitu, tit. Ya udah masuk dia. Kita lihat memorinya, kita coba cek memori. Nah, sekarang kita akan mau kasih nama. Kita mau kasih nama ya. Oke, di sini ada nggak name? Kita coba aja. Fungsi set, kita cari name ya. Nah, ini name, kita coba. Ya, sudah bisa masuk.
Untuk naik turun untuk merubah ya. Misalnya kita kasih nama RPU gitu aja. R, nah kemudian spasinya pakai ini mungkin ya. Oh sorry, salah. Fungsi set name. Oke, kalau untuk menggeser kita pencet fungsi. Kita geser sebentar, kita geser pencet FM ya. FM, mana FM? Oh kok nggak mau ya. Ntar pencet apa ini? Apa ini? Apakah itu? Apakah angka D di sini D mana D? Ini apakah ini? Nggak mau ya. Ya saya bingung ini untuk gesernya, ntar ya teman-teman ya. Oke, rekan-rekan semuanya, mohon maaf ini saya mesti ekstra tenaga. Ternyata yang saya pencet tadi sudah benar, cuman saya kurang tekan kuat ya, lama gitu. Ini saya geser ke sebelahnya. Saya pencet FM ini, tekan. Nah, agak tekan kuat, nanti akan bergeser. Kita pindah lagi. Kita cari hurufnya, misalnya P. Ya, sudah, tekan lagi. U. Mana U-nya? Oke, sudah ya. Kita konfirmasi pakai fungsi A ini. Oke, sudah. Oh, mana? Oke. Kita coba cek lagi fungsi set, udah masuk RPU ya. Sekarang karena ini masih apa namanya, tulisannya masih bukan apa name, kita akan rubah ya. Gimana caranya untuk merubah? Kita coba cek dulu di set. Apakah ada di set untuk tampilan? Oke, kalau tidak ada, ini cara untuk menampilkannya nanti sama seperti Alinco. Saya akan coba matikan dulu. Nah, biasanya Alinco itu kalau tidak salah ini tombol 2 ini ya. Nanti kita akan coba cek apakah benar. Oke, jadi caranya benar ya, sama dengan Alinco. Kita pencet Moni ini sama power on. Tunggu. Nah, di situ ada display frekuensi, ada restore. Nah, kita coba di frekuensi, kita pencet ini menu fungsi CH name ya. Sudah, pencet lagi fungsi. Oke, tekan atau kita matikan aja. Hidupin. Nah, sudah berubah ya. H1 belum berubah karena belum dikasih nama. Yang sudah dikasih nama akan berubah tampilannya menjadi RPU. Oke, jadi itu ya untuk merubah tampilan menjadi nama itu tadi seperti Alinco, matikan, pencet Moni on. Nah, dia langsung berubah di situ. Ada menu resto, ada menu menunya nih ya. Menunya display name, resto, artinya reset itu ya. Itu aja 2. Resto di sini ada factory, ada initial dan macam-macam ya. 2 aja, 2 mode restornya tadi. Oke, seperti itu untuk cara membuat
nama, cara menyimpan memori, cara menampilkan memori supaya namanya terlihat ya. Jadi sudah kita lakukan semuanya. Nanti tinggal kita uji antenanya sama uji powernya dan resipnya sekalian. Tapi kita standby dulu karena ini saat ini sudah sholat duhur. Bagi Anda yang mau sholat duhur silakan sholat duhur dulu ya. Oke, sekarang kita akan cek powernya dari Voxter UV X5 ya. Kita coba di VHF-nya dulu di satu ntar ya, di 14400 MHz ya. Ini harus dihilangin dulu anunya, plus minusnya ini kita hilangkan, kemudian tone-nya matiin dulu. Oke, kita low power skala 5 watt, kita lihat ya, lihat SWR-nya nyender enggak? Oh, nyender ya. Kita lihat low power. Di sini low powernya di VHF 300 miliwatt, 100, 200, 300 miliwatt. Ya, di VHF-nya 300 miliwatt. Sekarang kita set di middle. Oh, itu high ya. Ntar middle ya. Oke, middle. Kita coba cek. Middle 2 watt. Jadi low-nya itu 300 miliwatt. Middle-nya 2 watt. Oke, kita coba di high. Tadi spesifikasinya low-nya 1 watt, ini 300 miliwatt. Jauh banget. Tapi nggak apa-apa, justru hemat baterainya nanti 300 miliwatt di low. Nah, ini di high-nya kita coba high ya. 5 watt, pas. 5 watt. Jadi sesuai spesifikasinya, high-nya 5 watt, middle-nya 2 watt. Yang tidak sesuai itu low-nya tadi harusnya 1 watt tapi hanya 300 miliwatt. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan keuntungan karena dari 300 miliwatt itu kita akan irit baterainya ya. Kita akan coba sekarang di UHF ya. Kita ambil senternya aja, aduh naik turun lagi. Kita ambil senternya aja di 435 ya. 435 MHz. Oke, kita low dulu. Oke, sudah di low. Di low dia 400 miliwatt, lebih tinggi ya, low-nya 400 miliwatt. Kemudian kita middle. Middle ya. Kita coba lihat. Middle-nya berapa? 2 watt lebih sedikit. Middle-nya 2 watt lebih sedikit ya. Kita coba di high-nya. Nah, ini sudah high, kita tes. Nah, high-nya malah turun. High-nya malah 4,5 ya. High-nya 4,5. Jadi kalau di UHF itu low-nya itu 400 miliwatt, lebih besar dari VHF. Kemudian middle-nya juga 2 watt lebih besar dari VHF. Tapi high-nya justru 4,5 watt saja di bawah VHF. Ya, itu jadi power yang keluar dari Voxter UV X5. Sekarang kita akan coba antena bawaannya Voxter UV X5 ini seperti apa. Oke, ini kita siap untuk mengetes antenanya untuk dari UV X5 dari Voxter ya. Kita akan coba seperti apa antena bawaannya. Apakah worth it apa enggak ya. Saya akan coba di VHF dulu ya. Saya start di 140 MHz sampai dengan stop 174 MHz.
Oke, kita lihat. Waduh. Ini dia penampakannya. Antena ini mulai matchnya di frekuensi, ya bukan mulai matchnya, mulai bisa dipakai di frekuensi 144,4 ya. Turun ke bawah, ini SWR-nya makin turun, jadi paling rendah di 141. Justru antena ini rendahnya di bawah, jadi 141 MHz ya. Oke ya, di 140 aja masih 1,2 ya. Wah, jadi memang di bawah kerjanya. Oke, kita coba di frekuensi 400 MHz sampai 500 ya. 500. Kita lihat di UHF seperti apa. Di UHF kayaknya RCR-nya sudah tinggi semua ya. Tinggi semua di UHF. Jadi antena Voxter ini hanya bisa bekerja di VHF dan itu pun di bawah frekuensi ya, di 143 ke bawah ya. Jadi seperti itu ya untuk antena Voxter. Jadi kalau Anda yang bekerja di horari ya atau mau main repeater di atas, repeater komersial, ini antenanya nggak cocok ya. Antenanya nggak cocok karena matchingnya di bawah sekali ya. Oke, saya akan mencoba komunikasi. Saya akan ngetes kepekaan dari receiver dari Voxter UV X5 ini. Oke, kita akan segera hubungi teman saya. Seperti biasa Pak Supriyana. Beliau yang selalu standby. Kalau dimintai tolong, beliau standby. Makanya kalau kita akan ngetes sesuatu, ya beliau yang ada di video-video saya, karena beliau yang ready standby di uji coba saya setiap saat ya. Oke, kita akan panggil. Kita pakai low power dengan antena dipole dari coax, kabel coax ya, yang kemarin kita bikin. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, apa monitor Pak Pri? Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee. Peka RF-nya. Oke, asal Pak Pri, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Diterima bagaimana Pak Pri di situ? Masih pakai dipole ganti? 5 dan 7 reportnya diterima 57 atau 57 ganti. Kiasel Pak Pri, Kiasel. Saya coba ke middle ya Pak Pri, sebentar saya coba middle. Nah ini dengan middle power Pak Pri, berapa diterima ganti? 20 dB ganti. 20 dB ya, tak pakai high coba ya. Iya, 20 dB. Nah ini high power Pak Pri, bagaimana dengan high powernya diterima bagaimana di sana ganti? Langsung full kill ganti. Oh langsung full ya 60 ya Pak Pri ya. Biasa loh Pak Pri. Nah ini kalau pakai ini nggak berebut-berebut ini. Pakai radio ini nggak berebut-berebut. Saya pakai Voxter UV X5 ganti. Oh ya, bagus. Bagus, mantap. Demikian mantap gitu ganti. Modulasinya gimana Pak Pri? Bagus nggak modulasinya ganti? Bagus. Modulasi ini seperti saya jumpa omong langsung di darat gitu ganti. Oke, asal gitu Pak Pri. Iya. Berarti clear ya. Modulasi cukup clear begitu Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Wah, jos berarti. Tadi mau nyoba antena mobil lagi tapi cuacanya panas ya Pak Pri di luar nanti. Ya, boleh. Ya memang panas ya kalau nyoba ya kalau ya tergantung, kalau mau dicoba ya nggak apa-apa, siap. Kalau mau nggak
ya ditunggu gitu ganti. Ya nanti tunggu redup aja Pak Pri. Ini kan udah nyoba yang ini yang penting. Yang penting ini saya lagi nyoba radio ternyata peka gitu Pak Pri. Bisa dicoba kalau Pak Pri pakai antena HT aja atau pakai HT, saya bisa monitor nggak? Saya mau ngetes kepekaannya ini Pak Pri ganti. Saya coba pakai HT ya. Coba saya tak macam dengan HT bisa terima enggak ya ganti? Betul, saya mau nyoba kepekaan radio ini. Coba Pak Pri. Ya kita akan coba mengetes kepekaan dari radio Voxter UV X5 ini. Jadi karena Pak Supriyana pakai HT, saya di sini harus pakai high power supaya saya bisa dengar, saya bisa nyampe sana maksudnya ya. Saya bisa dengar, saya bisa nyampe sana. Kini square kita udah set ke 1, tinggal kita nunggu apakah Pak Pri bisa nyampe sini apa enggak. Kita coba. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu, apa sudah Pak Pri ganti? Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu, apa sudah pakai HT ganti? Belum. Mbak, sebentar ya, saya tak pakai HT. Oh iya, geser. Kita udah buka square ya, pakai antena di luar, pakai Kieva. Nggak denger ganti. Oh, iya, saya nggak dengar ya Pak Pri. Iya, saya nggak dengar. Tapi tadi Pak Pri dengar saya ya. Denger gitu. Terakhir pot penuh gitu ganti. Iya, gesel. Coba saya ganti radio Pak Pri ya. Saya ganti radio, Pak Pri nanti pakai HT tetap saya panggil. Saya ganti radio, apakah radio ini bisa menerima Pak Pri apa enggak? Saya coba ganti radio Pak Pri ya. Oke. Kita akan tes Fastcom ya, karena Voxter nggak bisa nerima. Kita coba pakai Fastcom. Kita akan panggil Pak Pri. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu Pak Pri? Ya, bisa tapi kecil Pak Pri, bisa saya dengar tapi kecil gitu. Sudah pakai high power begitu ganti? Oh iya, bisa tapi kecil. Coba saya pakai antena dipole ya, apakah saya bisa dengar nggak? Saya coba ya. Kalau pakai antena Kieva di luar bisa, saya pakai dipole coba ya. Jadi pakai Fastcom bisa dengaran, pakai Voxter nggak bisa. Kita coba dulu. Oke, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu monitor? Pak Pri. Kita coba high power. Kalau kita pakai low agak sulit, kita coba pakai high power. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu Pak Pri, apa bisa didengar? Oh, pakai dipole kayaknya saya nggak bisa dengar Pak Pri. Jadi saya pakai antena luar aja ya, di luar. Oh iya betul. Pendengaran Anda dengaran tapi Anda nggak bisa dengar kalau demikian gitu ganti. Iya Pak Pri, jadi saya pakai radio Voxter tadi nggak bisa dengar Pak Pri, tapi saya pakai Fastcom bisa dengerin Pak Pri gitu. Demikian Pak Pri ganti. Oke, Roger. Ya. Nah, Wadi. Coba muncul lagi ya Wadi. Saya Pak coba pakai bopeng dengan bopeng coba Pak Edi ganti. ya udah saya tetap mancar nih. Coba pakai bopeng. Mungkin Pak Pri bisa nggak bisa dengar nanti. Bisa dengar apa enggak? Gitu di situ Pak Pri. Pakai bopengnya. Bisa dengar nggak ganti? Kita coba karena Pak Pri pakai bopeng, saya turunin powernya ke middle. Anda nggak dengar betul Wadi?
Saya nggak dengar Pak Bri, saya nggak dengar. Saya tidak dengar. Pak Bri dengar saya ganti? Dengan bobeng HT-nya kedengaran sempurna ganti. Ya, kedengaran ya. Pakai antena luar toh Pak Bri? Pakai antena luar ganti? Tidak, saya pakai HT langsung antena bawaannya. Mereceive Anda oke ganti. Oh iya, mantap berarti. Ya, saya di dalam ruangan jadi harus pakai antena luar. Ya Pak Bri, KSL Pak Bri di copy. Jadi seperti itu hasilnya. Saya receive tadi pakai Voxter, nggak kedengaran. Saya receive pakai Pascom, kedengaran gitu Pak Bri ganti. Ya, udah. Saya terakhir berusaha Jadi, dengan jadi kesimpulannya Voxter ereknya masih di bawah Pascom ya. juga kedengaran. Tapi sudah lumayan bisa mendengar. Nggak beres itu ganti. Oke Pak Bri, KSL Pak Bri. Terima kasih Pak Bri. Sebentar standby dulu Pak Bri, tak selesaikan dulu ganti. Oke, terima kasih teman-teman. Anda sudah menonton video saya dan tadi Yankee Bravo tuh fitur seri Yankee sudah memberikan laporannya. Saya tadi membandingkan dulu ya, ketika saya tidak bisa mereceive dengan Voxter UV X5, saya langsung menggunakan Fastcom. Yang mana radio Fastcom ini ya, ada di 6 HT terbaik RX yang sudah saya sebutkan sebelum video saya sebelumnya ya. Dan itu sekarang Fastcom membuktikannya bahwa mendengar sinyal kecil yang sangat kecil itu dia bisa melakukannya. Ketika saya menggunakan Voxter yang memang tidak masuk di dalam jajaran 6 HT dengan RX yang terbaik, dia memang RX-nya masih belum bisa menangkap suara rekan saya tadi yang agak jauh, 4 km saja dari sini. Tapi bukan berarti Voxter ini tidak bagus ya, bukan berarti Voxter ini tidak bagus, karena dengan antena bawaannya atau antena yang pendek bisa dipasang di radio ini, dia bisa menerima cukup baik. Sekian saja dari saya mengenai review dari Voxter UV X5. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like and share, subscribe, komen, dan tentunya sekali lagi jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, 73. Bye-bye.